Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat minal muslimin wal muslimat, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang penuh berkah ini kembali Allah hadirkan kita di rumahnya yang mulia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan kita beriman kepadanya. Mudah-mudahan suasana pagi ini menjadikan hati kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Kemudian kita melanjutkan sejenak duduk di majlis ini untuk membekali diri kita di dalam kehidupan agar ibadah yang kita lakukan senantiasa benar dan semangat di dalam menjalankan agama senantiasa terjaga. Kemudian ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sanjungkan untuk kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga lisan-lisan ini untuk senantiasa memberikan selawat dan mengucapkan salam untuk baginda kita sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya dan para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas agamanya sampai hari kiamat kelak. Kita lanjutkan pagi ini pembahasan tentang wasiat-wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi ini kita masuk pada wasiat yang ke-23 tentang orang yang memiliki hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hadis yang dinukilkan adalah hadis man kanat lahu hajatun ila Allah, barang siapa yang memiliki hajat kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau kepada salah seorang dari manusia, falyatawadda, makalah dia hendaklah dia berwuduk, falyuhsinal wudu, dan wuduk yang dilakukan itu adalah wuduk yang maksimal, yang bagus, sempurna. Thumma liyusalli rak'ataini, hendaklah di kemudian salat 2 rakaat. Thumma liyuthni 'ala Allah, kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa liyusalli 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma liyaqul, dan katakanlah la ilaha illallahul halimul karim, subhanallahi rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wassalamata min kulli ithim, la tada' li dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hadis ini dihukumi oleh para ulama, di antara Syekh Albani rahimahullah taala, dengan hadis yang dhaif. Nah, ini adalah salah satu bentuk hadis yang didhaifkan oleh para ulama kita. Namun ketika kita berbicara di dalam kehidupan kita ini, jika kita memiliki masalah ataupun memiliki sesuatu yang kita inginkan, atau memiliki sesuatu yang membuat kita gundah dan membuat kita merasa tidak nyaman, maka ada sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab sahih Al-Imam Bukhari, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karb, Nabi alaihi salatu wasallam membaca di saat-saat kondisi yang sangat sulit, maka Nabi mengatakan doa ini,
La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Inilah doa warid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di saat setiap mukmin dan setiap muslim yang menghadapi kesulitan, yang menghadapi ujian, maka hendaklah dia kembali segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Zat yang maha kuat, agar segala kegundahan, kegelisahan, kesulitan yang ia hadapi itu bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara sebabnya adalah mengucapkan doa tersebut. Mengucapkan doa tersebut. Kita ulangi doanya. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah. La ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Al-azim, yang sifatnya al-azim, ay al-jalilus sya'an, yang memiliki keagungan, kemuliaan, fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi, dalam zat dan sifat serta perbuatannya. Al-halim, alladhi la yu'ajilul 'asi bil 'uqubah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberikan hukuman terhadap orang yang bermaksiat. Bahwa kasih sayang Allah melebihi daripada murkanya. Bal yuakhiruha, inilah sifat halimnya Allah. Orang yang subhanallah ketika melakukan maksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak langsung memberikan hukuman. Bal yuakhiruha wa qad ya'fu anhu ma'al qudrah alaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Al-Halim, memaafkan, ya, Al-Halim, wa qad ya'fu anhu ma'al qudrati alaihi. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memaafkan walaupun dia mampu untuk memberikan hukuman. Fawal qadir subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'. Thumma yukammil du'aahu. Kemudian Nabi SAW menyempurnakan doanya dengan mengatakan la ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin illallah. Disebutkan sifat yang keduanya la ilaha illallah rabbul arshil azim. Kemudian disebutkan la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi. Tiada ilah yang paling berhak disembah kecuali Allah, Rabb, pencipta langit dan pencipta bumi, wa rabbul arshil karim, dan Rabb pemilik arsy yang mulia. Nah, ini al-arsh, ya, arsyur rahman allazi istawa alaihi jalla jalaluh. Al-arsh di mana Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah taala bersemayam di sana. Wa huwa a'lal makhluqat wa akbaruha wa 'azamuha. Wa qad wasafahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu 'azimun wa bi annahu karim. Allah, Nabi kita SAW menyebutkan dia azim dan Allah dan dia karim. Wa bil 'azama min jihatil kamiyya wa bil husni min jihatil kayfiyah. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Doa ini, ya, mencakupi tauhid yang ada dalam agama kita. Tauhid al-ilahiyah atau uluhiyah dan tauhid ar-rububiyah. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan Rabb yang maha agung dan maha alim, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan di dalam zat, sifat dan perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang maha sempurna. Maka di sinilah ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, jika seandainya ada di antara kita ini yang memiliki masalah, yang memiliki kegelisahan, kegundahan di dalam hidup kita, apapun, sekecil apapun atau seberat apapun masalahnya, silakan kita baca doa ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mengangkatnya, menghilangkannya dari kita, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan itu kepada kita. Saya ulangi sekali lagi doanya, semoga ada faedah bagi kita bersama. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Ikhwani kaum muslimin rahimakumullah. Nah, kalau kita lanjutkan wasiat yang
berikutnya itu wasiat yang ke-24, maka seiring dengan pembahasan kita di mana Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita bahwa jika kita memiliki sesuatu maka hendaklah kita melakukan satu ibadah yang disebut dengan istikharah. Sesungguhnya kita ini sadar bahwa kita makhluk yang sangat lemah dan sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti meyakini bahwa kita tidak mengetahui perkara yang gaib. Kita mesti meyakini tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Manusia tidak bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk pada kejadian yang masa yang akan datang. Kita tidak tahu mana yang lebih baik. Oleh karena itu, di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dia mensyariatkan doa supaya seseorang hamba, supaya kita ini ya dapat bertawassul, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan segala bentuk kesulitan kita dan dimudahkan segala urusan untuk mendapatkan kebaikan kita. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Seorang muslim sangat yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun bahwa yang mengatur seluruh alam ini, bahwa yang mengatur seluruh apa yang ada di langit dan bumi adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah katakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah lah Subhanahu wa taala yang menciptakan apa yang dikehendakinya dan memilihnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa untuk segala apa yang ada di langit dan bumi ini. Maka kita tidak ragu sedikit pun. Oleh itu ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, di dalam syariat Islam Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajurkan kepada kita untuk melakukan yang namanya syariat istikharah, yang artinya kita melakukan memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala manakah yang terbaik dari urusan yang mesti dipilih. Ini makna istikharah, di mana kita memohon kepada Allah, meminta kepadanya manakah perkara yang lebih baik untuk kita, perkara yang lebih baik untuk urusan kita yang sedang kita pilih dari sekian banyak pilihan-pilihan kita. Di dalam sebuah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yuallimu ashabahu al-istikharah fil umuri kulliha. Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan para sahabatnya salat istikharah dalam setiap urusan, kama yuallimu surata minal Quran, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Jadi apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini, maka tidak ada jalan kecuali minta kepada Allah. Tidak perlu kita minta kepada orang-orang soleh yang telah dikuburkan, yang telah meninggal dunia. Tidak perlu kita minta kepada para dukun. Tidak perlu kita minta kepada para orang-orang yang menganggap pintar dan tahu perkara yang gaib. Tidak perlu pula kita minta tolong kepada makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita, yang mereka ini adalah makhluk-makhluk yang tidak bisa kita lihat. Atau mencari ilham dengan bertapa, tidak perlu. Syariat ini mudah. Allah telah ajarkan dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah contohkan bahwa ketika seorang mukmin memiliki keinginan sesuatu, minta kepada Allah tabaraka wa taala. Maka ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, ya, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam, idza hamma ahadukum bil amr, ya, apabila seseorang dari kalian menginginkan sesuatu, maka falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, kata Nabi, hendaklah kalian rukuk salat 2 rakaat selain salat wajib. Thumma liyaqul, dia katakan dalam doanya, Allahumma inni astakhiru bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlik fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam
wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amr, sebutkan ya Allah jika engkau tahu perkara ini, maka sebutkan apa yang kita inginkan. Tsumma yusammihi bi'ainihi khairan li fi ajili amri au ajili, baik untukku, baik untuk kehidupanku, baik sekarang maupun yang nanti. Qala au fi dini au ma'ashi, atau dalam urusan agamaku atau dalam urusan kehidupanku. Wa akibati amri faqdurhu li, ya Allah tetapkanlah dia untukku. Jadi subhanallah, syariat ini sangat indah sekali. Jalannya sudah ada, pilihan bagi kita untuk meminta itu sudah terang. Wa yassirhu li, dan mudahkan dia untukku mendapatkannya. Thumma barik li fihi, kemudian engkau berkahi apa yang engkau berikan itu padaku. Allahumma wa in kunta ta'lam annahu syarrun li, jika engkau tahu ya Rabb, dan pasti Allah tahu buruk untukku, perkara yang kita minta ini adalah perkara yang tidak baik untukku atau untuk kita. Fi dini wa ma'ashi wa akibati amri, dalam urusan agama, dalam urusan kehidupan, dalam urusan ya perkara urusan akhir dari perkara kita. Au qala fi ajili amri wa ajili fasrifhu anni, maka jauhkan dia dariku. Waqdurhu lil khaira haitsu kan, dan tetaplah kepadaku kebaikan dimanapun berada. Thumma raddini bih, ridailah aku apa yang kau tetapkan itu. Subhanallah, ini adalah akidah, ini adalah tauhid, ini adalah sebuah keyakinan di mana kita makhluk yang lemah, di mana kita makhluk yang tidak memiliki kekuatan apa-apa. Nabi alaihi salatu wassalam telah mengajarkan solusi itu kepada kita. Maka dari doa ini ada beberapa pelajaran yang mesti kita ambil. Yang pertama adalah hukum salat istikharah adalah sunnah, bukan wajib. Dalilnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza hamma ahadukum falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Istikharah itu adalah salatnya sunnah, bukan wajib. Yang kedua, salat istikharah boleh dilakukan setelah salat tahiyatul masjid, setelah salat rawatib, dan setelah salat duha atau salat tahajud dan lain sebagainya. Bahkan jika salat istikharah dilakukan dengan niat salat sunnah rawatib atau salat sunnah lainnya, lalu berdoa setelah itu, dibolehkan. Artinya digabungkan antara niatnya, dibolehkan. Arti di sini mengajarkan salat rawatib satu niat dengan salat istikharah, atau mengerjakan salat rawatib dengan satu niat dengan salat istikharah, karena Nabi kita SAW mengatakan falyarka' rak'ataini min ghairil fardhah. Al-Iraqi mengatakan jika ia bertekad melakukan satu perkara sebelum ia menunaikan salat rawatib atau salat sunnah lainnya, maka salat lalu ia salat tanpa niat salat istikharah, lalu setelah salat 2 rakaat tersebut ia membaca doa istikharah, maka juga ini dibolehkan. Kalau kita sudah punya sesuatu yang ada dalam hidup kita, tekad, keinginan ya terhadap sesuatu, kemudian kita salat rawatib atau salat qabliyah dan ba'diyah, lalu kemudian kita membaca doa dengan doa istikharah, itu juga dibolehkan. Yang ketiga, istikharah hanya dilakukan untuk perkara-perkara yang mubah hukumnya, bukan perkara-perkara yang wajib atau sunnah ya, bukan perkara-perkara yang makruh atau haram ya. Nabi SAW mengatakan kana Nabi SAW yu'allimu ashabahu al-istikharata fil umuri kulliha. Nabi mengajarkan dalam seluruh urusannya, tentu dalam perkara-perkara yang mubah untuk dilakukan. Ikhwanikum muslimin rahimakumullah. Nah, contoh, seseorang tidak perlu istikharah untuk melakukan salat zuhur atau tidak. Ini tidak perlu. Antara salat sunnah rawatib atau tidak, tidak perlu itu. Itu perkara-perkara yang sudah warid dalam syariat. Antara puasa Ramadan, tahu ini saya puasa apa tidak, istikharah dulu, itu tidak perlu. Atau memilih antara puasa Senin Kamis, ini juga tidak perlu istikharah ya, silakan langsung mau puasa atau tidak. Atau misalnya memilih istikharah dalam perkara dia harus menikah atau tidak, nah, ini juga demikian, tidak perlu istikharah. Saya menikah atau tidak ya, istikharah dulu, tidak perlu. Ini karena menikah adalah perintah syariat kita. Ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj.
Itu perkara-perkara yang sudah warid dalam syariat. Nah, sedangkan dalam perkara-perkara sunnah yang bertabrakan dalam satu waktu, maka boleh dilakukan istikharah. Misal, seseorang ingin melakukan umroh, ya, yang sunnah, sedangkan ketika itu ia harus mengerjakan ya ilmu atau mengajarkan ilmu di negerinya. Maka pada saat itu boleh istikharah. Ini antara melakukan ibadah umroh sunnah, ya umroh, atau dengan mengajarkan ilmu. Bahkan ada keterangan lain bahwa perkara wajib yang masih longgar waktu untuk menunaikannya, maka ini juga bisa dilakukan istikharah. Semacam jika seseorang ingin menunaikan haji dan hendak memilih di tahun manakah ia harus menunaikannya, maka ini jika kita memilih pendapat bahwa menunaikan haji adalah wajib, at-tarakhi, perkara wajib yang boleh diakhirkan. Jika pendapatnya kita ambil wajib, boleh kita akhirkan. Keempat pelajarannya adalah istikharah boleh dilakukan berulang-ulang jika seandainya kita ingin istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam suatu perkara. Boleh dia berulang-ulang. Ya, karena doa istikharah tentu saja boleh berulang-ulang. Tidak mesti dia sekali dua kali, tapi boleh berkali-kali. Bahkan Nabi mengatakan, inni mustakhirun rabbi thalathan aw thumma azimun ala amri. Aku melakukan istikharah pada perkara yang lebih kurang 3 kali, kemudian aku pun bertekad menjalankan urusan tersebut. Kelima, ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat, doa salat istikharah yang lebih tepat dibaca setelah salat, bukan di dalam salat. Doa istikharah yang paling tepat dibaca adalah setelah salat, bukan di dalam salat. Alasannya adalah sabda Rasulullah SAW, idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariidha thumma liyaqul Allahumma inni astaghfiruk. Oleh ikhwani kaum muslimin rahimakumullah, yang keenam, istikharah dilakukan bukan dalam kondisi ragu-ragu dalam satu perkara, karena Nabi SAW ya mengatakan dengan jelas, idza hamma ahadukum bil amr, bukan dalam posisi ragu. Ketujuh, ya, sebagian ulama menganjurkan ketika rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Kafirun, dan di rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah bahwa melihat dalam mimpi mengenai pilihannya bukanlah sebuah syarat. Hanya jangan sampai pula saya belum terasa nampak dalam mimpi, bukan. Dia melihat dalam mimpi mengenai pilihannya bukanlah syarat dalam istikharah, karena tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu. Jadi kalau tidak ada mimpi, ya tidak ada masalah. Kita tidak ragu dalam bab itu. Yang kita minta agar Allah kuatkan bahwa jika ini baik, Allah mudahkan. Jika tidak, Allah palingkan kita darinya. Namun orang-orang awam masih banyak yang memiliki pemahaman semacam ini. Yang tepat istikharah tidak mesti menunggu mimpi. Yang jadi pilihan dan sudah jadi tekad untuk dilakukan, maka lakukanlah apa yang menjadi pilihan Anda, apa yang menjadi sesuatu yang kita inginkan, lakukan. Tidak mesti menunggu adanya mimpi dalam tidur kita. Terserah apa yang ia pilih, maka mantapkan hatinya dalam pilihan tersebut, lalu kemudian mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan yang terbaik kepadanya. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam mewujudkan apa yang kita inginkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.